Kita bacakan hadisnya. Hadis tentang iman. Hadis Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yawman lin-nasi fa'aftah rajulun. Fa'atahu rajulun faqal." Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabat. Tiba-tiba datang seseorang dan bertanya, "Mal iman?" Apa itu iman? Iman itu apa, Pak? Iman itu apa? Iman itu apa? Percaya. Ya, gitu ya. Gak boleh percaya seperti itu. Syirik. Gak boleh percaya sama selain Allah. Syirik. Nah, ini percaya yang seperti apa? Iman didefinisikan oleh Rasulullah SAW itu dengan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan rukun-rukunnya. Kalau misalnya ditanya, rukun itu komponen utama, Pak ya? Contoh, rumah, Pak. Rumah itu komponen utamanya ada apa, Pak? Pondasi, tiang, terus tembok, atap, jendela sama pintu, gitu, Pak ya? Ya. Adapun kasur, kulkas. Kalau nggak ada kasur, nggak ada kulkas, nggak ada kompor, masih disebut rumah nggak, Bu? Masih. Tapi kalau ada bangunan, ada kasurnya, ada kompornya, ada kulkasnya, tapi nggak ada temboknya, Bu. Rumah bukan? Bukan, gubuk. Iya, betul. Cuman pendopo aja gitu kan ya, nggak ada temboknya. Oh, ada temboknya. Ada kasurnya, ada kulkasnya, ada dapurnya bagus, kitchen setnya mewah, nggak ada atapnya, Pak. Disebut rumah? Nggak disebut rumah. Ya. Maka kalau misalnya ditanya apa itu rumah? Rumah itu bangunan dari mulai ada pondasinya, kemudian temboknya, ada atapnya, ya dilengkapi dengan jendela dan pintu. Itu cara Nabi SAW menjelaskan. Alih-alih menjelaskan secara bahasa, menjelaskan orang kurang aplikatif. Nabi SAW jawabnya sesuai kebutuhan. Butuhnya kan diaplikasikan, iman itu. Oh, iman adalah secara etimologi, secara terminologi dan panjang. Ya. Nggak semua orang ngerti seperti itu. Itu akademisi, iya betul. Tapi subhanallah, Nabi SAW dengan jawaban yang simpel dan gampang diingat. Maka orang ini bertanya apa itu imam, dijawab oleh Nabi SAW, qala an tu'mina billah, yaitu Anda percaya, beriman kepada Allah, ya. Wa malaikatihi, beriman Allah itu ada dengan wujudnya, artinya ada wujudnya. Beriman dengan sifat-sifat Allah, Allah punya sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Maha Besar, kemudian apa lagi? Allah Maha Mulia, Allah Maha Agung, Allah Maha Suci. Dengan nama-namanya yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Ar-Rahim yang Maha Pengasih, Al-Malik yang Maha Raja. Raja di raja itu Allah. Ya. Nama-nama Allah banyak. Kita berimani itu. Ya. Kemudian beriman kepada malaikat. Malaikat itu ada nggak, Pak? Ada. Dengan sifat-sifat yang disebutkan. Oh, malaikat Jibril, Pak, subhanallah. Sayapnya berapa, Pak? 600. Kebayang ya? Ada makhluk punya sayap 600. Sayapnya bentuknya seperti apa? Orang gambarkan kalau malaikat sayapnya kayak sayapnya burung dara, Pak ya. Iya, itu memang sayap. Kita nggak pernah lihat sayapnya malaikat seperti apa. Ya. Burung dara punya sayap, Pak? Punya. Laron punya sayap nggak, Pak? Punya. Tapi sama nggak? Sayapnya laron sama sayapnya burung? Nggak sama. Sama-sama makhluk yang kita lihat. Sama-sama binatang, padahal. Sayapnya laron sama sayapnya apa lagi, Pak? Kelelawar, Pak. Kelelawar punya sayap, Pak? Punya. Sama tidak? Sayapnya laron sama sayapnya kelelawar? Beda. Nah, maka kita tidak perlu, ya tadi, man kadzaba alayya. Ini kan ajaran Nabi. Jadi nggak usah kita yang belum ada informasinya, nggak perlu kita ngarang. Nggak perlu dan nggak boleh. Oh, malaikat itu digambarkan punya sayap dan seterusnya.
Oh, Masya Allah, sudah syuruk Pak ya. Alhamdulillah. Ya, mau jeda sambil nunggu waktu sholat atau lanjut hadis? Lanjut ya, sampai akhir hadis saja. Nah, taib. Kita beriman dengan nama-nama malaikat. Ya. Dengan nama-nama malaikat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril, Mikail, ya, dan seterusnya. Nah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa birusulihi wa biliqaihi, bertemu dengan Allah. Nanti semua manusia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang orang beriman bertemu sama Allah senang, bahagia. Orang yang tidak beriman, wah, deg-deg-dugder. Itu deg-degan, dia yakin pasti masuk neraka, cemas sekali. Orang yang beriman, dia wajahnya berseri-seri putih. Nah, wabirusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya. Gak boleh ada satu rasul pun kita dustakan. Gak boleh ada kita mencela satu rasul pun. Harus semuanya diimani. Wa tu'mina bil ba'thi, beriman dengan ya hari kebangkitan. Qala mal Islam, ditanya apa itu Islam? Maka beliau jawab dengan rukun Islam. Apa itu Pak rukun Islam, Pak? Yang pertama adalah ya, kata beliau, anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Ini inti makna dari la ilaha illallah. Kalau ada orang bilang la ilaha illallah dengan penuh mantapnya, masih datang ke katanya orang pinter. Ya. Masih datang ke tempat-tempat keramat yang enggak diajarkan sama Allah dan Rasulnya. Berarti la ilaha illallah rukun pertama, pondasinya dipertanyakan, rapuh. Kalau rapuh digoyang sedikit hancur Pak rumahnya. Bangunan imannya akan runtuh dengan sangat segera. Nah, kemudian wa tuqimus shalah al-maktubah, mendirikan salat wajib. Wa tu'addiyaz zakah al-mafruḍah, menunaikan zakat yang wajib. Wa tasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Qala mal ihsan. Nah, apa itu ihsan? Nah, ini tingkatan Pak ya. Yang paling dasar muslim. Semua orang udah mengucapkan la ilaha illallah itu muslim. Di atasnya Islam apa? Iman. Ada lagi tingkatan di atasnya iman, yaitu ihsan. Islam orangnya namanya iman orangnya namanya mukmin atau mukminin. Ihsan orangnya namanya tingkatan paling tinggi. Masya Allah. Apa itu ihsan? Nah, lihat bagaimana tingginya ihsan. Anta'budallah, kita beribadah kepada Allah, sedang beribadah kepada Allah, lagi sholat, lagi baca Quran, lagi sujud dan ibadah yang lainnya, ka'annaka tarah, seakan-akan kita melihat Allah. Artinya betul-betul kita merasa kita sedang berhadapan dengan Allah. Meskipun kata Nabi SAW, fa'ilam takun tarah. Meskipun kita nggak lihat Allah, nanti kita melihat Allah di mana? Di akhirat, di surga. Di sini kita nggak bisa. Tapi hati kita seperti melihat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan wujudnya, ya. Tapi kita merasa bahwa kita sedang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Kalaupun kita nggak melihat Allah, Allah selalu melihat kita. Itu tingkatan yang paling hebat manusia, sehingga dia merasa Allah melihat. Mau dosa sekecil apapun dia takut. Mau ngambil cuman sekeping 500 perak pun dia takut. Apalagi puluhan, ratusan, bahkan miliaran, triliunan. Nah ini derajat yang paling tinggi, derajat ihsan.